Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai perencanaan strategi sistem informasi pada PT Mulya Jaya. Untuk latar belakangnya, yaitu PT Mulya Jaya merupakan perusahaan suatu agen penjualan nasional yang menjual produk-produk standar keselamatan. Untuk sistem informasi yang berkembang lambat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan menyebabkan sistem yang ada tidak berfungsi secara maksimal. Jadi untuk pilihan terbaiknya yaitu dapat membantu kegiatan operasional perusahaan dengan melakukan perencanaan strategis, yaitu dengan harapan sistem informasi dan teknologi sesuai dengan strategi bisnis perusahaan, yang nantinya akan membantu perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya begitu. Kemudian yang kedua yaitu proses asesmen. Untuk asesmen yang dilakukan dengan menyebarkan formulir isian suatu dokumen, observasi, serta wawancara mendalam yang terekam atau dicatat. Untuk umpan balik yang didapatkan pula di sini melalui meeting sekitar 2 minggu, kemudian interview dilakukan dengan owner secara langsung. Untuk permasalahan dari hasil asesmen, yang pertama yaitu proses bisnis. Proses bisnisnya itu sulit mendapatkan data dari owner, kemudian kurangnya kendali entry data dari source dokumen. Yang ketiga itu tidak ada pencatatan dari proses bisnis sehingga perlu penelusuran lebih mendalam terkait perencanaan dan perancangan. Permasalahan yang kedua pada bagian sistem informasi. Poin yang pertama yaitu belum mampu menyediakan sistem informasi yang cepat. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan keuangan belum terotomasi. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu teknologi informasi. Pada bagian teknologi informasi, untuk yang pertama yaitu belum ada teknologi informasi. Dan yang kedua yaitu tidak ada jaringan internet. Dan yang keempat, permasalahan pada manajemen dan organisasi. Poin yang pertama yaitu sulitnya koordinasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua yaitu anggaran untuk mengembangkan sistem harus dikaji ulang. Yang selanjutnya yaitu analisis pada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Untuk analisis pada politik, yaitu peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada bidang ekonomi itu keadaan ekonomi di Indonesia, inflasi, tingkat tukar rupiah, dan pembatasan kuota impor. Kemudian pada sosial yaitu kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu pada analisis pada teknologi, yaitu perkembangan teknologi di Indonesia dan inovasi di bidang teknologi. Untuk tujuan utamanya itu menyediakan produk standar keselamatan, yaitu memperkenalkan produk ke berbagai area, meningkatkan jumlah customer, peningkatan volume pemasaran. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan pendapatan dengan penjualan produk standar keselamatan. Critical success faktornya yaitu meningkatkan volume penjualan produk. Di sini untuk analisisnya dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan strategi bisnis organisasi. Kemudian untuk analisis value chain, di sini terdapat infrastruktur, yaitu menetapkan struktur keuangan jangka pendek dan jangka panjang, alokasi dan dana penyusunan laporan keuangan. Pada manajemen SDM yaitu melakukan pendidikan, pelatihan, perekrutan, dan pengelolaan data karyawan. Dan di sini juga ada pengembangan produk dan teknologi, usaha atau pengadaan, kemudian inbound logistik, operation, outbound logistik, serta sales dan marketing dan service. Kemudian pada terdapat roadmap dan strategi implementasi. Untuk rencana migrasi SI yaitu
pada sistem informasi pemasaran, yaitu meningkatkan jumlah customer, meningkatkan pendapatan, serta mempercepat pengambilan keputusan pemilihan lokasi pemasaran. Untuk usulan sistem informasi kedua, yaitu customer relationship management, manfaatnya itu meningkatkan kepuasan dan jumlah customer. Yang kedua, meningkatkan loyalitas customer terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga, mempermudah komunikasi dan interaktif kepada customer. Kemudian usulan yang ketiga pada sistem informasi penjualan. Manfaat yang didapatkan yaitu meningkatkan penjualan produk, meningkatkan pendapatan, serta memudahkan dalam transaksi penjualan. Untuk aplikasi sistem informasi yang akan mendatang yaitu strategi menggunakan website, sistem informasi pemasaran, kemudian sistem informasi akuntansi, ICRM dan IHRM, kemudian sistem informasi pengontrolan dan pengendalian kerja. Pada kesimpulannya, maka di sini perencanaan informasi ini untuk membantu PT hal-hal strategis yang akan membantu perusahaannya dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian yang kedua, yaitu perencanaan strategi sistem informasi yang dihasilkan akan mampu membantu perusahaan dalam membuatkan laporan yang lebih baik serta berkualitas sehingga data-data yang diperlukan tidak diketik atau diketik secara manual satu persatu gitu maksudnya. Mungkin sekian saja ke presentasi saat ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore.